Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra dan Rumah Sakit Secipik. Kali ini saya lagi di Amsterdam lagi dan menemani istri. Nah, dalam kesempatan kali ini kita mau menjawab pertanyaan. Kebetulan saya baru aja tiba tadi sore sekitaran jam 4 ya di hotel, check-in. Kebetulan istri ada acara besok sampai hari Minggu. Dan saya menemani karena kebetulan ada kesempatan untuk itu. Ya, kita mau jalan-jalan di sekitar Amsterdam. Tapi saya baru ingat, sudah 7 hari tidak membuat video nih buat teman-teman. Jadi sambil nunggu giliran mandi gitu ya, kita coba bikin video dulu nih. Yang buat teman-teman yang sedang masih dalam kondisi yang tidak nyaman terkait dengan kondisi gejalanya. Nih, beberapa pertanyaan yang mungkin saya mau jawab ini di dalam 2-3 hari terakhir ini. Berkaitan dengan gejala lambung ya, paling banyak ya. Tapi ini ada beberapa hal yang menarik sebenarnya. Kalau misalnya pada beberapa pasien, beliau berkata begini ya, saya ingin bertanya, sudah beberapa tahun, setiap saya mengendarai sepeda motor, pandangan saya terasa aneh. Saya seperti orang yang bengong, sudah tahu di depan ada kendaraan lain yang ngerem. Saya sudah melihat dari jauh, tapi saya malah kaget sendiri dan mengerem mendadak. Lalu saat saya berkendara dengan kecepatan yang lumayan, saat saya dari jauh ngerem, kenapa ya? Sudah berhenti, kepala saya menjadi pusing. Jadi terasa diingatkan kondisinya. Tidak hanya saat berkendara, ketika di kantor pun duduk lama dan menatap layar, kepala agak pusing. Kalau nyender kursi juga, ya, seringkali terjadi seperti itu. Jadi sulit nahan katanya. Nah, karena ini sudah cukup membahayakan, saran saya, gejala-gejala seperti ini harus dikonfirmasi dulu. Setidaknya Anda melakukan pemeriksaan EEG. Ya. Mungkin tidak perlu sampai CT scan otak karena kelihatannya tidak ada gejala yang signifikan terkait dengan kondisi yang harus segera. Misalnya kayak muntah proyektil yang muntahnya sampai nyemprot, sakit kepala berat sampai pingsan gitu ya, tidak ada. Tapi kenapa setiap dia mau melihat kondisi kendaraan di depannya, dia akan kelihatan seperti kayak sering kaget gitu. Bisa jadi yang paling sering ditemukan adalah orang ini memang sering ngelamun. Ya, sering melamun. Nah, karena sering melamun tadi, kita perlu lihat apakah ini sesuatu yang berkaitan dengan petit mal. Walaupun kelihatannya sih bukan, tapi just confirmation ya. Kenapa? Karena kalau petit mal pastinya nabrak, nggak bakalan sempat ngerem. Makanya dari kondisi seperti ini, dokter itu sudah bisa melihat sebenarnya arah kemana gitu ya, suatu keadaan. Jadi nggak harus selalu langsung, wah pasti harus dikasih obat atau dikasih pemeriksaan ini yang untuk mengkonfirmasi. Tapi dari ceritanya aja sudah mulai ketahuan ke arah mana sebenarnya. Jadi kita harus perhatikan lagi nanti di dalam proses wawancara mungkin lebih mendalam ya. Itu tentunya, tapi pemeriksaan EEG penting nih, coba dulu cek. Pertanyaan dari salah satu followers ini mengatakan bahwa beliau baru pertama kali kena gejala seperti ini itu asam lambung sampai anxiety. Mungkin karena beliau ini mendengarkan ya salah satu video saya yang mengatakan kalau orang asam lambung naik itu biasanya bisa baik sendiri tanpa harus pakai obat gitu ya. Tapi memang jaga makanannya gitu ya. Dan kalau memang makanan itu menyebabkan asam lambung naik, maka asam lambung itu bisa diobati dengan obat biasa. Kalau sampai anxiety berarti ada kondisi khusus. Ya, jadi harus yang lebih dominan ya. Karena nggak semua orang yang mengalami gangguan cemas itu juga mengalami gejala fisik lambung, seperti juga sebaliknya. Makanya saya agak menarik gitu belakangan ini kok istilah GERD anxiety itu lagi dominan banget gitu ya. Mungkin habis pasca COVID ya, dulu sih kayaknya nggak banyak yang ngedengar bicara seperti itu. Memang psikosomatik lambung banyak, tapi nggak sebanyak ketika kita bicara seperti ini gitu ya. Dok, saya usia 41 tahun, dada dan tenggorokan saya kerasa ketarik, sesak napas pendek, cepat banget, dan capek kalau sedang ngomong atau bicara. Saya sudah ke spesialis jantung, penyakit dalam, paru-paru, EKG, semuanya bagus. Bagus luar biasa. Sebenarnya saya kenapa ya dok ya? Sudah sekali
sudah lama sekali, hampir 5 tahun. Ini kita pernah bahas beberapa kali nih, ya. Ini pertanyaan baru nih, baru saja terjadi 3 jam yang lalu. Berarti banyak di antara teman-teman yang baru mengenal kondisi terkait dengan gejala kecemasan. Ya, kasihan sekali nih kalau kita biarkan ya teman-teman seperti ini, malah membuat kualitas hidupnya jadi kurang baik ya. Maka daripada itu, saran saya lebih baik kalau Anda itu mengalami gejala-gejala seperti ini, sudah dicek, Anda lebih baik berobat ke psikiater yang ada di dekat tempat Anda gitu ya. Nih, sekarang kalau ditanya, dok, sudah 8 tahun minum racikan alprazolam dan clobazam karena panic attack dan insomnia, diberikan oleh dokter jiwa. Saya jadi ketagihan katanya. Saya coba tidak minum obat tapi jadinya malah nggak bisa tidur dan badan nggak nyaman. Bagaimana agar bisa stop obat tapi bisa tidur? Beberapa kondisi sebenarnya kita tahu tidak mudah mengobati masalah gangguan kejiwaan. Banyak di antara kita tuh merasa, kenapa ya saya harus makan obat? Saya tuh kepengen kalau bisa nggak pakai obat. Tapi kalau pilihannya ketika Anda tidak minum obat dan mengalami gejala gangguan tidur serta panik, sedangkan dengan dosis yang kecil, asal tidak naik dosisnya, Anda menjadi jauh lebih baik dan bisa bekerja aktif, situasinya jauh lebih baik. Ya sudah, Anda harus terima. Bagaimanapun, seperti yang pernah saya ungkapkan beberapa kali, ikhlas, sabar, dan sadar itu bukan cuma sekedar bicara ngomong ikhlas, sabar, sadar. Tetapi bagaimana kita juga ikhlas dan sabar dalam menjalani pengobatan yang tidak sebentar. Ada nggak sih obat yang bisa membantu segera, dok? Banyak. Pasien saya ada yang 2 minggu membaik, 3 minggu, 4 minggu. Tapi saya tetap pesankan ke mereka, jangan langsung lepas obat. Bahaya. Bahayanya apa sih, dok? Sebenarnya bukan bahaya mengancam jiwa, tetapi bahayanya kambuh lagi. Kan jadi nggak enak. Hilang kepercayaan diri. Lebih depresif. Ya, kalau misalnya kita itu kambuh dari kecemasan. Banyak orang bertanya, ngapain saya datang berobat kalau misalnya kambuh-kambuhan terus? Oh, jangan salah teman-teman. Ada yang baru berobat setelah 5 tahun. Menurut saya sih kalau kita sakit lambung aja datang kambuhnya 5 tahun sekali, ya itu mah mendingan lah ya namanya, membaik gitu ya. Nih, saya anggota baru di channel YouTube Dr. Andri. Saya baru 2 bulan ini kena gangguan cemas. Nah, ditambah lagi insomnia. Waduh, sering banget nih 2 ini ya. Obat saya Merlopam, itu isinya lorazepam. Memang awal mulanya saya gelisah berlebih. Gara-gara telinga saya berdenging terus. Kita sering bahas telinga berdenging berkaitan dengan kondisi gejala gangguan cemas. Saya stres dan jantung berdebar-debar. Nah, ini memang perlu diperhatikan. Kebanyakan, kalau ini usianya nggak jelas nih ya. Tapi kelihatannya sih muda, masih muda lah ya. Anggaplah masih di bawah 50 tahun. Saya sudah beberapa kali bilang kepada teman-teman semua, kalau usianya di bawah 50 tahun, maka ketika ada mengalami gangguan insomnia, maka obati. Kalau bisa jangan sampai makan obat lagi. Ya, karena insomnia itu di bawah 50 tahun rata-rata memang kondisi terkait dengan depresi dan cemasnya. Sedangkan kalau dikaitkan dengan menurunnya melatonin itu biasanya di atas 50 tahun ke atas. Sehingga nggak penting juga menggunakan melatonin kadang-kadang pada beberapa orang karena hasilnya sama aja gitu. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa situasi-situasi yang berkaitan dengan kondisi kesehatan kita kadang-kadang tidak serta-merta selalu dalam kondisi stabil dalam bertahun-tahun. Kadang-kadang kita mengalami gejala-gejala seperti yang dialami teman-teman ini. Banyak mereka mengalami kondisi yang tidak nyaman dan tidak stabil ini. Maka daripada itu saya berharap teman-teman punya kemampuan ya untuk membantu diri teman-teman. Berobatlah segera, kalau jangan sampai menunda ya. Karena kalau misalnya Anda menunda, nanti malah kurang baik buat Anda sendiri. Saya berharap situasi kehidupan kita juga semakin membaik. Buat teman-teman yang masih berjuang, memperbaiki diri, memperbaiki lingkungan, ya, bagaimana bersikap terhadap lingkungan yang stres. Mudah-mudahan segera mendapatkan jalan yang lebih baik lagi. Oke, demikian. Nanti kita sambung lagi ya. Karena kalau biasanya lagi jalan seperti ini mungkin saya ada waktu, saya bisa membawa teman-teman untuk mendiskusikan. Walaupun saya biasanya kalau liburan kepengennya sih nggak ada ngomong soal penyakit ya, tapi ya kita bantu teman-teman semua supaya lebih memahami, karena kayaknya banyak banget yang belum memahami kondisi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.